Ini adalah sebuah toko hitam yang tidak ada jalan keluar. Setiap kali pemilik toko wanita menggunakan pesonanya, setelah mabukkan pelanggan yang datang ke toko, pemilik toko akan menempelkan segel pada pelanggan, menjadikannya seperti sebotol anggur, dan semakin besar minuman orang itu, anggur yang dihasilkan semakin harum. Namun yang mereka tidak tahu adalah, seseorang yang seharusnya tidak mereka ganggu segera tiba, dan dengan alasan malam yang dingin, suhu rendah, ada dua siluman rubah dan kucing yang telah berlatih selama ribuan tahun. Mereka bersekongkol. Setiap kali malam tiba, mereka akan mengubah kuil kuno menjadi sebuah penginapan. Suara ketukan pintu yang cepat terdengar di luar pintu hari ini. Keduanya segera berubah menjadi manusia. Pemilik toko wanita membuka pintu dan melihat, dan menemukan bahwa itu adalah seorang pemburu. Dia segera mengundang pria itu masuk ke dalam, dan memanfaatkan malam yang dingin untuk memberinya anggur hangat. Membiarkan pemburu minum sedikit anggur untuk menghangatkan tubuhnya. Pemburu itu juga tidak menolak. Dia memerintahkan pemilik restoran untuk membakar daging rusa di atas meja ini dan membawanya ke meja. Pemilik restoran mengikuti metode sebelumnya. Bersama tamu, mereka minum dan bersenang-senang. Namun kali ini tampaknya mereka bertemu dengan lawan yang tangguh. Kapasitas minum alkohol sang pemburu sangat besar. Dia terus minum bersama pemilik restoran, satu mangkuk demi satu mangkuk, tanpa henti. Orang yang bisa minum sebanyak itu, akan membuatnya menjadi seperti Tong. Itu adalah kualitas Wu Liangye. Membuatnya mabuk. Dalam sekejap, sang pemburu dan pemilik restoran sudah minum 10 tong. Namun sang pemburu masih belum mabuk. Sebaliknya, pemilik restoran sudah mulai merah muka karena mabuk. Setelah satu mangkuk, langsung muka merah dan jatuh. Pemilik restoran agak bingung. Kamu bisa atau tidak, Mei Niang? Pemilik restoran bangkit dengan pusing. Melanjutkan tugas yang belum selesai. Sang pemburu juga sangat senang. Di malam hujan dingin ini, sungguh luar biasa bisa bertemu dengan wanita yang begitu ceria seperti kamu. Benar-benar sebuah kejadian aneh. Dia sudah habis 3 mangkuk anggur saat berbicara, dan meminta 3 mangkuk lagi. Pemilik restoran ketakutan sampai berkeringat. Dia tidak bisa menyelesaikan minumannya. Pemburu masih menantangnya untuk segera minum. Dia benar-benar bisa minum. Sepertinya saya bukan lawannya. Bagaimana mungkin? Jarang bertemu dengan orang yang bisa minum sebanyak ini. Bagaimana bisa begitu mudah menyerah? Semangat, semangat. Pemilik restoran juga terdorong. Langsung saja membuang mangkuknya. Penonton, bagaimana dengan kemampuan minummu? Bagaimana bisa menikmati minum per mangkuk? Bagaimana kalau kita berduel, satu orang satu tong, dan menetapkan taruhan? Jika pemburu bisa menyelesaikan dan tidak pingsan, biaya makanan dan minuman di meja ini akan dibebaskan. Pemburu tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu, dia langsung memegang tong anggur dan meminumnya. Pemilik restoran terkejut sampai wajahnya pucat. Setelah si pemburu meminum anggur itu dalam sekali teguk, berdiri dengan sedikit goyah, wajahnya akhirnya mulai terlihat mabuk. Meskipun melihat Nyonya Bos sudah mulai mabuk, namun tetap berdiri dengan mantap tanpa jatuh. Dia dengan santai menunjuk Nyonya Bos, memberi isyarat bahwa dia bisa mulai. Namun Nyonya Bos sudah mencapai batasnya. Dia benar-benar tidak bisa minum lagi. Namun si bos masih mendorongnya dari samping. Janganlah mudah menyerah. Orang bodoh ini. Nyonya Bos akhirnya mengambil minuman, memaksakan diri untuk menuangkan ke mulut. Namun setelah minum sedikit saja sudah tidak tahan. Langsung pingsan dan roboh di atas meja. Pemburu senang sekali setelah menang dan tidak bisa berhenti tersenyum. Namun Nyonya Bos berubah kembali ke wujud aslinya karena mabuk. Pemburu sama sekali tidak terkejut, malah memuji bulu rubah yang bagus. Bos melihat situasi tidak menguntungkan. Pemburu langsung meneguk habis minuman tersebut. Sang pemburu melihat tong anggur dengan berbagai ekspresi wajah yang berbeda di dinding. Dia melihat anggur di atas meja sekali lagi. Dia sudah memahami segalanya dalam hatinya. Menipu saya, mengatakan itu adalah Si Feng. Padahal itu adalah Erguotu, tempat yang curang. Pada saat itu, pemilik sudah berada di belakangnya. Dia mengambil talisman dan hendak menempelkannya ke tubuh sang pemburu. Namun sang pemburu tiba-tiba menghilang. Pemilik dengan keras menempelkan talisman tanpa bisa menghentikan diri. Akhirnya, talisman ditempelkan langsung ke kepala rubah. Istrinya berubah menjadi sebuah tong anggur. Sang pemburu segera mengambil busur dan panah menembak pemilik, melukai lengan pemilik dan mengurangi kekuatannya. Bahkan bentuk manusianya tidak bisa dipertahankan dan berubah kembali menjadi seperti kucing. Lalu dengan cepat melarikan diri dari penginapan. Pada saat itu, dia meninggalkan kata-kata tanpa rasa takut. Dia mendoakan agar tahun baru ini membawa kedamaian dan kesuksesan. Sang pemburu kembali ke rumah setelah kucing setan melarikan diri. Dia melihat cahaya terang di dalam rumah. Dia mengetuk pintu dengan hati-hati. Ternyata yang membuka pintu adalah putrinya. Putrinya bertanya dengan khawatir mengapa dia pulang begitu larut. Pemburu menjelaskan bahwa dia minum sedikit di luar. Dia tidak menyadari waktu. Putrinya agak kesal mengapa dia minum di luar. Dia sudah menyiapkan minuman dan makanan yang enak di rumah. Hanya menunggu ayahnya pulang untuk mencicipinya.
Maka pemburu mulai minum lagi. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang aneh. Dia pergi selama 3 atau 4 hari, mengapa kamu tumbuh janggut? Putrinya panik dan segera mencabut janggutnya. Dia membela diri bahwa ayahnya mabuk. Dia salah mengira rambut sebagai janggut. Janggut ini sudah saya biarkan selama 500 tahun. Namun pemburu tetap tidak puas. Dan mengomentari bulu di tangannya. Putrinya akhirnya menjelaskan bahwa dia terluka saat mempersiapkan makanan. Karena tidak sengaja terluka oleh pisau dapur. Aku bicara tentang tangan yang lain milikmu. Kenapa ada bulu? Putrinya segera menarik tangannya kembali. Kemudian dengan gugup, dia mengulurkan tangannya lagi. Saat itu, bulu di tangannya sudah menghilang. Dia masih berkilah bahwa kamu salah lihat karena terlalu banyak minum. Bagaimana mungkin tangan sendiri memiliki bulu? Setelah terluka, ketenangan pikiran tidak mencukupi. Benar-benar penuh kesalahan. Untungnya ekornya tidak terlihat. Dia untuk menghindari pemburu. Meminjam untuk membawa makanan untuk ayahnya. Lalu dia bangkit dan bersiap-siap pergi. Tak disangka tiba-tiba terjatuh. Berubah kembali menjadi sosok siluman kucing. Ternyata pemburu menginjak ekornya. Kamu binatang ternak ini. Aku sudah melihat kelemahanmu. Aku bahkan tidak punya istri, dari mana datangnya anak perempuan? Setelah pemburu menghilangkan siluman rubah dan siluman kucing, dia pergi ke penginapan dan membuka mantra di atas tong minuman. Menyelamatkan orang-orang yang terperangkap. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri dari penginapan yang aneh ini.